Kayak misalnya ada kesempatan nih untuk kalian kayak untuk pergi sebagai murid pertukaran pelajar ke luar negeri, kalian harus ambil aja kesempatan itu. Kayak walaupun kalian ragu nanti seleksinya gimana ataupun takutnya nanti menurut kalian itu nggak apa ya sebagus peserta lain waktu seleksi, ikut aja gitu tetap. Karena ka- kita kan nggak akan pernah tahu kita itu bisa lulus apa enggak kan. Tapi kalau misalnya kita lulus, it is going to be something that you are going to cherish for your life. Gara-gara menurut aku, for me personally, going on an exchange year was really magical. Like aku tuh tahu tentang diri aku lebih baik lagi itu waktu aku udah pergi ke Amerika, dan aku tuh kayak tahu apa yang mau aku lakuin ke depannya untuk diri aku sendiri itu gara-gara aku pergi ke Amerika. Halo Sobati, kembali lagi bersama saya Rika Rahayu di Chit Chat Tea. Nah, kali ini spesial nih untuk sobati-sobati yang ambis, yang mau juga sekolah atau merasakan bagaimana pendidikan di luar negeri. Karena tamu kita kali ini adalah Reza Hamid. Hai Reza. Hai. Nah, jadi Sobati yang belum tahu, Reza ini adalah alumni juga dari pertukaran pelajarnya ke Amerika lagi. Bukan ke negara tetangga doang, bukan ke negara yang di Asia, tapi udah ke Amerika. Nah, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjutnya, kita simak. Oke, Reza Hamid. How are you? I'm doing well, thank you. How are you doing? I'm really good, thank you for asking. So, how's your day? It has been quite busy lately. Like, I don't know, like school, because I'm like a senior. I'm on my second semester at Senior High School number 1, Pontianak, and like it's just so crazy busy, if I can describe it with 2 words. How is your day? Wow, busy as well. Oke, nah jadi mungkin ada sobat yang belum tahu siapa nih sosok Reza Hamid. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu dong gitu. Oke, jadi halo Sobati, perkenalkan nama aku Muhammad Reza Hamid, aku dari SMA Negeri 1 Pontianak, dan aku merupakan seorang seorang alumni dari program pertukaran pelajar yang bernama KLIS, Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, dan masa program aku itu pada tahun 2019-2020. Jadi aku fresh returnee ya, masih hitungannya, soalnya kan masih beneran kayak satu tahun yang lalu gitu. Oke, bisa diceritain mungkin sebelum kita ngomongin tentang gimana sih caranya ke Amerika gitu. Ki alias dulu deh apa? Jadi KLIS ataupun Kennedy Lugar Youth Exchange and Study itu tuh merupakan program beasiswa dari US Department of State-nya langsung. Jadi itu yang bekerja sama dengan suatu badan di Indonesia yang bernama Bina Antarbudaya. Jadi beasiswa ini itu ditujukan untuk murid-murid dari negara-negara yang merupakan negara yang memiliki populasi Muslim yang mayoritas, bisa dibilang begitu. Tetapi untuk ikut program ini itu nggak harus Muslim. Jadi ya hanya perlu dari negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Jadi tujuan dari program ini dibuat itu adalah untuk menjembatani hubungan antara Amerika sendiri dengan negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim tadi. Oke, menarik nih. Kalau misalkan persiapan sebelum mendaftarnya apa? Persiapannya ya, yang pasti harus siapin berkas-berkas dulu. Dan juga menurut aku yang sangat helpful bagi aku itu ya spend some time alone, like just sit down, like just wind down a little bit and just like try to think about your life, like apa sih yang udah kita buat selama ini, kayak apa-apa aja sih, kayak di sekolah kita itu ngapain aja dan kita itu orangnya yang kayak gimana gitu. Soalnya itu penting banget menurut aku. Oke, let's talk about the applications. Kalau misalkan berkas-berkasnya sendiri ribet nggak sih? Berkasnya asalkan berkas-berkas kita lengkap ya nggak ribet sih, kayak beneran yang ditanya itu berkas-berkas yang umum aja gitu. Cuman ya perlu disiapin juga, takutnya kan kayak udah dekat deadline-nya sekali berkasnya nggak tahu, lupa taruh di mana gitu kan, dan that's why it's important. Nah, setelah
persiapan setelah udah punya berkas, udah siap mental, udah tahu nih diri kita siapa, kita udah pernah ngelakuin apa aja. What should we do? Apply. Oke, prosesnya deh, proses dari di sini sampai ke lulus ke Amerika. Setelah apply apa lagi? Jadi kalau untuk prosesnya sendiri itu tuh nanti akan ada seleksi. Jadi seleksinya itu akan ada seleksi di kota, di chapter masing-masing. Terus ada seleksi nasional dan juga ada seleksi internasional. Tetapi seleksi internasionalnya ini cuman berkas aja gitu. Nah, untuk seleksi kota ataupun seleksi chapter itu nanti kita ada 3 tahap seingat aku. Jadi yang pertama itu tahap esai. Yang kedua itu tahap wawancara, nanti ada wawancara bahasa Inggris dan juga wawancara bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah dinamika kelompok. Setelah itu nanti hasil seleksi-seleksi kita ini akan dikirimkan ke nasional. Dan kalau misalnya kita lulus, kita itu akan dipanggil ke nasional nanti. Kayak aku waktu itu dipanggil ke Jakarta bersama 2 orang teman aku, Cika dan Yunita. Dan kami seleksi nasional di sana. Terus kami pulang. Terus kami nunggu hasilnya gimana dan pasti deg-degan banget ya. Dan habis itu berkas kita yang seleksi nasional tadi akan dikirim ke internasional untuk direview dan kita nunggu lagi. Terus setelah kita nunggu, kita baru dapat hasilnya gimana. Oke, this is important questions. Kalau misalkan ke Amerika harus fluent bahasa Inggris nggak sih? Aku waktu pergi ke Amerika bisa ngomong bahasa Inggris kayak I can like converse in English, but you don't need to be fluent in English. Jadi intinya kita itu kalau misalnya kita udah di Amerika, kita itu jangan nggak bisa kemana-mana gitu. At least we can take care of ourselves. Like we know where our home is, we know how to ask for address gitu. Yang penting kita tahu basicnya aja dan kita bisa kayak ngomong-ngomong yang santai-santai aja gitu sama orang-orang. Jadi nggak perlu tahu bahasa Inggris dalam konteks akademik, just like casual English is fine. Oke, jadi nggak harus yang benar-benar fluent, yang harus benar-benar paham, ngerti 100% bahasa Inggris, tapi if you can do conversations, itu bisa ya apply ke sini. Nah, lalu kalau misalkan Eja di sini dari Indonesia ke Amerika, di mana budaya atau culture di sini yang sedemikian rupa beragamnya, tiba-tiba di Amerika yang nggak kalah menariknya juga, have you felt culture shock? Jadi aku jujur, aku nggak terlalu dapat banyak culture shock waktu di US. Mungkin ya jet lag biasa aja gitu. Sama culture shock, satu-satunya culture shock that I remember of waktu aku pergi ke Amerika tuh perbedaan kalau orang Amerika itu sangat punctual. Jadi mereka itu sangat tepat waktu gitu. Kayak di Indonesia kan kayak misalnya kita bilang meeting ini jam 12. Kita kan biasa datang jam 12.30 masih nggak apa-apa gitu kan, kayak masih it's tolerable. Tapi kalau misalnya di Amerika itu mereka bilang meeting jam 12, sesuatu itu mulai jam 12, kamu harus datang minimal ya kayak 5 menit sebelum acara ataupun kayak udah minimal banget nih kayak beneran kayak sebelum acara itu dimulai lah. Pokoknya kamu harus ada di situ. Soalnya kayak I mean, ya it's normal kan kalau misalnya kita terlambat gitu. It can happen to everyone. Kayak misalnya tiba-tiba macet and stuff like that. But you should definitely try your hardest to be like punctual to like them. Kayak soalnya benar-benar kalau misalnya kita telat di sana itu ya nggak enak aja gitu loh. Kayak, soalnya mereka tuh kalau misalnya kita telat di Indonesia kan kita ada kawan kan ya. Kayak masih ada lah gitu kawan kita yang mungkin lebih telat dari kita. Tapi kalau misalnya kita di Amerika tuh mereka beneran kayak udah ada di situ loh. Jadi kalau kita telat tuh ya nampak banget gitu loh. Kayak Indonesianya tuh kayak jam karetnya kayak. Tapi pernah telat nggak? Pernah. Dan itu aku telatnya waktu momen-momen penting lagi. Dan I'm still embarrassed about myself about it. Jadi kayak itu kan waktu itu aku baru datang ke Amerika nih. Baru sampai di Washington kan. Dan kita nginap di hotel. Dan kita itu kan ya baru namanya juga baru sampai kan masih jet lag gitu kan. Kayak udahlah beda waktu kita itu kayak 12 jam gitu. Terus kita ini ada acara pokoknya sampai jam 8 malaman. Dan kita itu kayak perlu tidur. Nah jadi mereka itu bilang ke kita kalau kita itu harus bangunnya itu jam 5 atau jam 4 pagi waktu sana gitu. Dan kayak untuk kita kan kayak ya kita kan juga baru sampai gitu. Terus kita kan masih ngantuk banget kayak. Jadi aku tuh udah tidur gini nih. Terus aku tuh telat bangunnya. Kayak dan itu tuh mereka gunanya bangunin kita jam 4 jam 5 itu gara-gara itu tuh waktu pesawat kita gitu. Waktu kita mau berangkat ke pesawat ke
state kita di sana. Jadi aku tuh telat di situ sama roommate aku. Kayak aku juga nggak tahu kenapa aku bisa telat. Soalnya aku tuh juga aku dan roommate aku itu tuh udah set alarm gitu kan. Dan aku telat. Dan itu mereka beneran gedor kamar aku. Terus mereka kayak, waktu aku buka pintu tuh, aku kan udah langsung beres-beresin barang-barang aku kan. Terus waktu aku buka pintu mereka tuh kayak, "Do you know what time is it?" Terus aku tuh kayak, "Oh my god." Iya, Telat I nih. know. Like terus aku kan jalan dari kamar aku turun ke lantai bawah itu kan mau ke bisnya. Jadi kan harus jalan sama dia kan. Dan sepanjang jalan itu dia beneran kayak nanya aku gitu. Like, "Do you know what time is it? Do you know when you're supposed to wake up?" kata dia. Dan itu tuh masih kerasa banget sama aku. Dan di Amerika aku jarang banget telat jadinya. Gara-gara aku langsung belajar di situ gitu loh. Ya. Dan waktu aku balik ke Indonesia, awalnya aku masih kalau jujur aku tuh masih ngikutin ya, kayak misalnya ada bilang rapat jam 12, aku masih datang itu kalau bisa kayak sebelum jam 12 itu. Tapi mungkin gara-gara udah ikut juga sama yang lain, jadi ujungnya ya balik lagi ke kultur asal gitu. Wah, menarik nih. Nah, kamu stay-nya di mana? Aku stay di Chicago, Illinois. Chicago. Nah, kamu di Chicago, berarti sekolahnya juga di Chicago dong? Iya. Nah, selain di Chicago tuh selain sekolah tuh ngapain aja? Selain sekolah ya, kita itu sebagai exchange student, kita itu punya responsibility ya. Kayak kita itu harus volunteer. Jadi kita kalau nggak salah ada minimalnya berapa, tetapi seingat aku sih minimalnya 25 jam. Dan aku di akhir-akhir aku nggak dapat sih. Aku dapat maksudnya 25 jam. Dan mereka itu punya kayak hadiah untuk yang bisa sampai 100 jam volunteer. Tapi gara-gara tahun ini kan pulangnya gara-gara pandemi, jadi kayak di cut short jadi 80 apa 90 gitu. Dan aku nggak sampai. Kira-kira aku waktu itu cuma 60 jam aja sih. Jadi ya life aku di Chicago selain dari sekolah itu volunteer dan ya main-main sama keluarga, kayak jalan-jalan kemana. Kalau misalnya keluarga ada ngapa-ngapain aku ikut, dan ya hangout sama teman-teman aku di sana. Kalau misalkan volunteeringnya atau menjadi relawannya itu dikhususkankah harus misalkan bidang pendidikan atau kita dibebaskan nih? Kita beneran dibebaskan, kita mau volunteeringnya di mana aja dan ngapain aja. Jadi aku ingat, aku itu ada 2 tempat volunteer yang aku ingat di Chicago. Yang pertama itu namanya kayak chicken pantry atau apa gitu. Jadi di sana itu kayak food bank. Jadi orang-orang di sekitar neighborhood tempat aku volunteer itu, mereka masing-masing kayak nyumbang makanan gitu. Terus ya kerjaan aku jadi kayak setiap Sabtu pagi aku tuh ke sana, terus ya bagiin makanan gitu. Kayak nanti ramai orang yang antri, terus kita ngebagiin makanan-makanan yang udah disumbangin sama orang-orang neighborhood kita. Terus aku juga ingat aku volunteer di satu tempat lagi itu namanya chicken apa gitu ya. Bukan chicken, kitchen apa? Kitchen kayak pokoknya itu kayak suatu kitchen lah pokoknya namanya. Dan aku di situ tuh masak, jadi kayak seru banget gitu. Dan kita masaknya relawan secara gratis kan, jadi tapi kita tuh bisa makan juga. Jadi habis kita masak, kita bagiin gitu ke orang-orang yang homeless. Dan ya kita masak dan makan bersama mereka beneran di satu meja. And it's something that is like so precious because setahu aku ya, kalau di Indonesia mungkin masih minim banget kan programnya kayak gini. Apalagi di kota aku juga kemungkinan masih belum ada nggak sih di Pontianak? Kalau misalkan ngasihnya ke homeless sih kayaknya jarang banget ya Jaya. Kalau misalkan ngasihnya ke eh, panti asuhan mungkin ada, rumah sakit mungkin ada gitu. And jadi aku volunteernya gitu di sana. Oke, sebelum Eja ke Amerika, terus pas Eja udah di Amerika, nah sebelumnya Eja sempat ngebayangin gak sih, oh Amerika kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Terus pas di Amerikanya, oh ternyata, oh ini bener nih, tapi ini salah nih, atau gimana? Pernah ada bayangan gak sebelumnya? Jadi aku mau cerita dikit dulu. Jadi aku kan sekolah di SMA Negeri 1 Pontianak, dan fortunately SMA Negeri 1 Pontianak itu 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu waktu aku masih kelas 11 itu tuh ada kayak nerima murid pertukaran pelajar juga. Jadi untungnya kelas aku yang dapat murid pertukaran pelajar itu. Nah jadi murid pertukaran pelajarnya itu dari Belgium. Dan jadi dia kan ya exchange student kan di sini. Terus dia itu kayak cerita ke aku gitu loh, kayak kalau nggak salah aku tuh lupa antara dia nggak punya ekspektasi ataupun dia punya ekspektasi ke sini. Tapi yang aku ingat dari dia itu, dia ada ngasih advice ke aku kalau misalnya aku waktu seleksi itu aku
keterima dan akan pergi ke Amerika. Dia bilang kalau misalnya aku ke Amerika nanti, kalau bisa aku tuh pergi itu jangan tanpa ada apa ya, ekspektasi yang besar gitu. Kayak just go with a clean slate. Jadi kayak beneran datang tuh kalau bisa jangan ada ekspektasi. Dan ya, I mean it's really hard like to think. Gara-gara kan kita kan mau ke luar negeri ya. Dan itu Iya. tuh ya mau nggak mau kita tuh pasti ada kayak bayangan gitu kan. Kayak kita ini nanti mau gini, kita ini ngapa-ngapain aja di situ. Dan walaupun I believe I succeeded in trying to go to America with a clean slate, tapi tuh kayak aku tuh punya ekspektasi kalau misalnya aku tuh akan mungkin pergi ke daerah yang rural gitu. Jadi bukan kayak kota besar, tapi kayak ya suburbs gitu. Dan aku tuh dapatnya kota yang besar banget gitu. Jadi ya mungkin Iya, itu Chicago kan. Iya, aku dapat di Chicago dan itu satu di antara kota yang paling besar kayak di Amerikanya gitu. Jadi ya itu aja mungkin ekspektasi yang aku ingat kayak soal aku di Chicago gimana. Selebihnya mungkin ada tapi nggak apa ya, sekuat itu sampai aku bisa kayak oh ini beda gitu. Ya ada kutipan siapa ya aku juga lupa, tapi dia bilang kayak if you put high expectations, kalau misalkan expectations itu tidak memenuhi ekspektasi kamu ya you'll get down really hard. Yes. Jadi do your best and prepare for the worst. Kalau misalkan hal-hal menarik atau hal-hal unik, hal-hal yang aneh atau apapun lah gitu yang menarik yang bisa Eja ceritakan di sini untuk Sobati pas Eja di Amerika ini apa nih? So I ate a crocodile hot dog there. Jadi aku makan hot dog buaya di situ. And it's really new, like it's really new for me and for everyone else I believe, right? Gara-gara ya kita di Indonesia, setahu aku nggak makan buaya kan ya, kecuali mungkin ada daerah yang di Sulawesi. Iya kayaknya kalau nggak salah yang yang- buaya ular dan lain sebagainya. Ya, dan Itu kalau misalkan buaya gitu dijual bebas gitu di pinggir jalan apa gimana? jadi aku untungnya ya, aku makannya bentuknya hot dog sih. Jadi kayak bukan buaya tulen, tapi itu udah kayak yang udah jadi kayak sosis gitu loh. Jadi kayak Oke. mikirnya kita makan tuh ya kayak makan hot dog biasa aja gitu. Kayak aku kan pergi ke festival hot dog di sana di Chicago. Gara-gara Chicago itu kayak lumayan dikenal dari hot dognya. Dan ada festival hot dog di situ. Dan aku pergi sama ayah aku di sana. Nah jadi waktu kita sampai di sana, ayah aku tuh ada nengok orang yang jual ini crocodile hot dog. Terus dia nawarin ke aku. Terus aku mikir kapan lagi ya aku bisa makan buaya kan ya di Indonesia di kota aku. Jadi ya aku terima-terima aja dan aku makan. Terus enak banget. Ya, What it taste like? A chicken, beef atau fish probably? it tasted like chicken. Kayak beneran rasa hot dog ayam dan itu beneran enak banget kayak one of the best thing that I've tried there is a crocodile hot dog. I still cannot believe it sometimes. Tapi yeah, it happened and I really eat a crocodile there. Nah, selain makan krokodil ada makan apa lagi nggak di situ? Fortunately that's all. Kayak itu aja mungkin ya yang makanan yang aneh-aneh yang aku coba. Kayak sisanya mungkin ya cultural food di sana gitu. Kayak makanan yang biasa mereka makan sehari-hari ataupun kalau lagi ada perayaan kayak Thanksgiving or Christmas. Berarti kamu exchange itu berangkatnya 2018 balik ke sini 2019. Nah, pas no, sorry. 2019 berangkat, 2020 pulang harusnya. Nah, tapi tuh kalau nggak salah kamu kena juga pandemi, kena juga Yes. corona tuh. Oh my Karena God. kalau misalkan breakout-nya di Indonesia itu sekitar Maret 2020 kan, corona. Ya. Kalau misalkan breakout di sana kapan? Kayak kalau nggak salah US itu kayak satu di antara negara yang paling awal banget kayak kena coronanya gitu. Mungkin dari Januari itu udah ada kalau nggak salah. Dia masuknya ke Washington, cuman nyebar gitu kan. Jadi seharusnya program aku itu pulangnya Juni kah? Kalau nggak salah. ya Juni Juni. tanggal 8 kalau nggak salah. Cuman gara-gara situasinya beneran kayak cepat banget tiba-tiba menyebar corona. Jadi aku unfortunately perlu pulang lebih awal gitu. Jadi aku pulangnya April tanggal 14 kalau nggak salah. Nah, itu gimana tuh kalau di sana? Berarti kamu juga pernah merasakan coronanya di sana dong? Kalau misalkan di sana breakoutnya sekitar Januari. Kalau Iya. misalkan di sana gimana coronanya?
Jadi waktu itu breakoutnya Januari itu masih di Washington aja gitu. Kalau nggak salah sampai ke kota aku itu tuh ya dekat-dekat aku mau pulang gitu. Jadi itu tiba-tiba banget sih, kayak beneran kita hari itu sekolah, terus tiba-tiba ada pengumuman kalau besok nggak masuk. Kalau nggak salah awalnya itu cuma 2 minggu kan, terus ya di extend terus sampai aku pulang akhirnya. Ya my last day of school itu tuh kayak beneran tiba-tiba banget, kayak tiba hari ini sekolah terus besoknya nggak pernah ke sekolah lagi sampai pulang. Jadi sekolahnya lanjut online gitu. Tapi menurut aku ya, aku kagum banget sama how they kayak bagaimana orang luar sana itu beradaptasi dengan virus corona. Gara-gara waktu dikasih tahu kalau misalnya corona itu udah ada di Chicago, mereka itu waktu dapat berita kalau mereka perlu wear a mask or like do social distancing, mereka itu beneran langsung langsung beneran ngikutin aturan itu loh. Jadi kayak contohnya ya, aku kan sering lari pagi di sana kan, aku juga sering jalan kaki ke sana, kayak ya cuman explore daerah tempat aku tinggal biasa aja gitu kan, kayak exploring my neighborhood, kayak jalan kaki aja gitu. Sometimes I walk my dog. Dan aku waktu di sana itu kan lagi jalan sama anjing aku, terus tuh aku ada ketemu orang kan, kayak waktu udah outbreaknya gitu, dan mereka tuh kayak jalannya itu kalau di Indonesia kan sekarang aja masih kayak ya lewat biasa aja gitu kan, tapi mereka itu di sana itu beneran mutarin aku gitu. Jadi kayak they make the effort to just like circle around me. Jadi aku nyawanya mikir what, tapi ya lama-lama juga ikut biasa juga sama mereka gitu. Dan I started to do that. Jadi kayak aku udah mulai juga beneran langsung jaga jarak aku kalau ketemu orang, dan kayak misalnya di supermarket kalau antri itu langsung jaga jarak, kayak kalau misalnya mau check out di kasir. Iya, di Indonesia kan ada stikernya tuh di bawah tuh. Iya, dan kadang unfortunately kayak masih ada orang yang mungkin nggak nengok kali ya, kayak stiker di bawah itu kan mereka kayak padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk Masih mepet-mepet. ya, kayak mereka masih mepet-mepet gitu. Dan ya sometimes you just need to give them like a side-eyed look like. Berarti udah karena hal itu juga kamu dipulangkan lebih awal dari yang seharusnya. Ya. April harusnya Juni pulang, April dipulangkan. Iya. Nah, berarti kamu sempat ketemu sama yang lain nggak? Ketemu sama misalkan guru kamu, teman-teman kamu nih sebelum pulang ke Indonesia? Aku mayoritasnya aku nggak ketemu banyak teman aku, tapi my mom, I really love her and I really miss her so much. Jadi mama aku 2 hari sebelum pulang itu kalau nggak salah hari Minggu atau Sabtu, pokoknya itu weekend. Jadi mama aku tuh kayak diam-diam nge-email sekolah aku gitu kalau aku tuh udah pulang bentar lagi. Dan jadi kayak hari Minggu itu juga waktu weekend itu aku itu tiba-tiba dipanggil keluar sama mama aku, dan waktu aku keluar tuh rupanya mama aku tuh kayak made a mini parade gitu. Jadi di jalan depan rumah aku tuh kayak udah ada mobil berjejer gitu, baris-barisan. Kayak mereka beneran ngantri di jalan pakai mobil. Terus mereka kawan-kawan dekat aku dan guru-guru aku tuh datang gitu. Jadi kayak ada parade mobil dan For saying goodbye, Yeah, farewell for party. saying goodbye, and it's just really sad gara-gara kultur di Amerika itu kan kayak kita meluk orang itu tuh wajar banget di Amerika. Iya. Kayak aku aja kayak kesana itu sering meluk orang gitu, kayak aku ketemu homeroom teacher aku peluk gitu setiap pagi, dan kawan aku juga beberapa. Dan dan waktu aku pulang aku tuh kayak ya cuma bisa dada-dada dari jauh gitu, gara-gara nggak bisa meluk kan, gara-gara udah social distancing Social gitu. distancing. Jadi ya we exchange like words and stuff, like saying how lucky we were to be able to meet with each other. Dan yeah, we said goodbye, and that was the last time that I saw people from my school. That's all right because you can still communicate with them, right? Ya, fortunately kita udah zaman maju ya, jadi kita masih ada video call, Zoom, Google Meet and stuff like that. So yeah. Oke, probably kan ada sobati di rumah nih yang lagi nonton, terus mereka penasaran atau mereka butuh motivasi tambahan nih. Nah, aku mau Eja buat menyampaikan atau cheer up them. Kalau misalkan mereka memang mau exchange keluar atau mau mengurus pertukaran pelajar di Amerika nih. Oke. Jadi menurut aku ya, kayak misalnya ada kesempatan nih untuk kalian kayak untuk pergi sebagai murid pertukaran pelajar ke luar negeri,
kalian harus ambil aja kesempatan itu. Kayak walaupun kalian ragu nanti seleksinya gimana ataupun takutnya nanti menurut kalian itu nggak apa ya sebagus peserta lain waktu seleksi, ikut aja gitu tetap. Karena ka- kita kan nggak akan pernah tahu kita itu bisa lulus apa enggak kan. Tapi kalau misalnya kita lulus, it is going to be something that you are going to cherish for your life. Gara-gara menurut aku, for me personally, going on an exchange year was really magical. Like aku tuh tahu tentang diri aku lebih baik lagi itu waktu aku udah pergi ke Amerika, dan aku tuh kayak tahu apa yang mau aku lakuin ke depannya untuk diri aku sendiri itu gara-gara aku pergi ke Amerika. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pembukaan untuk program pertukaran pelajar, contohnya QLIAS, program aku, ataupun program pertukaran lain, kalian harus ambil because ya gara-gara itu I don't know what to say really. Nothing to lose. Ya, nothing to lose. Kayak ambil aja gitu. Ambil aja. Ya, untuk sobati di rumah, kalau misalkan memang ada kesempatan, opportunities, ambil aja, kata Eja. Kalau misalkan kalian keterima, syukur. Kalian nggak keterima, ya udah gitu. Yang penting kalau misalkan ada opportunities, kalau kalian nggak daftar, jawaban kalian cuma satu, failure. Kalian gagal. Kalau misalkan kalian daftar, kesempatan kalian ada dua, antara diterima dan tidak diterima. Yes. Nah, jadi gunakan kesempatan itu. Well, aku Rika Rahayu sama Eja juga. Terima kasih telah menyaksikan Chit Chat kali ini. I'll see you in the next week.